dan berbarokah. Ya. Baik teman-teman semua, ya, sebagaimana yang terdahulu, kita masih membahas tentang bab tentang bersuci dan yang berkaitan dengannya, kitab Thaharah. Dan sebelum kita memulai dua pembahasan kita, yaitu mubtilat at-tayammum dan sifatut tayammum, pembatal-pembatal tayamum dan cara bertayamum, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bersalawat kepada nabinya dan keluarganya serta pengikutnya. Semoga pelajaran kita diberikan kemudahan, kelancaran, semoga kita dimudahkan dalam memahami, mengamalkan, dan semoga kita tidak terjadi salah paham, dan apabila ada kesalahpahaman semoga bisa ditanyakan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla la haula wa la quwata illa billah al-ali al-azim. Baik, kita langsung sambil menuliskan ya, yaitu permasalahan ketiga, yaitu pembatal tayamum. Wahiyal asya'ul lati tufsiduhu wa mubtilatuhu salasatun. Ya, pembatal tayamum adalah ya hal-hal yang merusak tayamum dan yang membatalkannya itu ada tiga. Pembatal tayamum ada tiga. Yang pertama apa? Ya betulut tayamum an hadasin asghorin bimubtilatil wudu. Tayamum yang berkedudukan sebagai pengganti wudu, maka pembatalnya adalah pembatal wudu. Wan hasin akbarin wal haidi atau wa haidin wa nifasin. Tayamum dari hadas besar, maka pembatalnya adalah hal-hal yang mewajibkan mandi, seperti junub, haid, dan nifas. Fa'idha tayammama an hadas tayamum, dari hadas kecil, kemudian summa bala au taghawwata, kemudian berarti ini sudah contoh di bawah teori, kita jadikan seperti ini. Apabila seseorang tayamum dari hadas kecil, kemudian buang BAK gitu aja, BAK buang air kecil, dan BAB atau BAB, batala tayammumuhu, maka tayamumnya batal. Gitu. Alasannya adalah li'anna tayammum badalun anil wudu wal badalu lahu hukmul mubdal. Alasannya karena tayamum ini sebagai pengganti, maka hukumnya juga sama dengan yang diganti.
pengganti, maka hukumnya ngambil yang diganti itu hukumnya kayak apa. Wa kadzalika tayammum an al hadasil akbari ya. Begitu juga tayamum dari hadas besar. Ya. Ini kalau di fikih muyasar cuma berhenti di sini. Tapi kalau bahasa Indonesia kita bisa menerjemahkan ditambah. Begitu juga tayamum dari hadas besar. Maka apa namanya? Apabila ia haid atau junub atau nifas, maka batal tayamumnya. Karena tayamum adalah pengganti dari mandi wajib. Allah alam kurang lebih seperti itu. Ini yang pertama. Dibedakan menjadi dua. Hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil pembatal wudhu. Hadas besar pembatalnya adalah pembatal atau hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Kemudian yang kedua adalah wujudul ma. Ada air. Dan ada air ini maksudnya bukan hanya ada air, benar-benar wujud air, tapi ada kemampuan untuk menggunakan air. Entah airnya ketemu atau hilangnya udur ya. Ada air maksudnya ada kemampuan untuk menggunakan air. Kalau tadi tayamumnya gara-gara nggak ada air, tahu-tahu tiba air. Misalkan tadi tayamumnya gara-gara sakit, sekarang sakitnya hilang, boleh pakai air, maka wajib untuk wajib untuk wudhu. Tayamum yang tadi batal. Ya, ingka tayamum li adamihi. Ini apabila ia menggunakan air, bertayamum karena tidak ada air, ya. Benar-benar tidak ada air. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'idha wajadtal ma'a fa'amissahu basyaratak." Apabila engkau menemukan air, maka sentuhkan pada kulitmu. Ya, maksudnya kita tulis maksudnya. Kalau harus mandi, maka mandi. Kalau harus wudhu, maka wudhu. Baik, kemudian yang ketiga, zawalul udhri alladhi min ajlihi syuri'at tayammumu min maradin wa nahwihi. Hilangnya uzur. Seperti sakit dan semisalnya. Kenapa Ustaz alladzi min ajlihi syuri'at tayammum tidak diartikan? Karena seorang yang bertayamum ya pasti karena ada udurnya. Dan di dalam bahasa Indonesia kita menghindari kalimat-kalimat yang malah membuat rancu. Karena kalau kita artikan seperti ini ya, hilangnya udzur yang karenanya disyariatkan tayamum. Seperti ini nggak apa-apa, tapi orang Indonesia terkadang merasa tidak nyaman dengan kalimatnya. Terserah nanti mau pakai yang ini atau yang tidak. Kalau saya pribadi
lebih suka yang tidak. Hilangnya udzur seperti sakit dan semisalnya. Seperti sakit berarti di sini sudah sembuh ya. Udzurnya adalah sakit. Maksudnya seperti sakit itu udzurnya sakit. Baik. Jadi ini 3 yang membatalkan tayamum. Pertama adalah dicek tayamumnya karena apa? Karena hadas kecil berarti pembatalnya pembatal wudhu. Tayamumnya karena hadas besar berarti pembatalnya adalah hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Kemudian yang kedua ada air, misalkan dia tayamum karena tidak ada air sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah mampu menggunakan air, hilangnya udzur. Maka tayamumnya batal. Terus kita sekarang cara tayamum. Sifatut tayamum, permasalahan keempat. Wa kaifiyatuhu, caranya adalah an yanwiya. Kita beli nomor saja biar mudah. Niat. Tsumma yusamma, membaca bismillah. Wa yadribil arda biyadaihi darbatan wahidah. Memukulkan telapak tangan pada bumi 1 kali. Kedua telapak tangan. Tsumma yanfukhuhuma au yanfuduhuma. Kemudian yanfukhu itu meniup keduanya. Atau yanfudu itu kayak ditepukkan gitu. Digeserkan antara 2 telapak tangan. Nah, itu namanya apa? Dalam bahasa Indonesia aku tidak tahu. Kalau bahasa Arab namanya yanfudu. Meniup keduanya dengan mulut, ya, ditiup dengan angin atau menepuk. Sebenarnya bukan menepuk, kalau menepuk beda. Allah alam apa namanya bahasa Indonesia. Coba kita lihat kamus. Yanfudu. Mengibaskan. Mengebut. Mengebutkan supaya hilang debunya. Sepertinya lebih mengibaskan itu kan kain ya. Allah alam, ini kurangnya kosakata dalam bahasa Indonesia ya. Allah alam, ini mau coba kita artikan mengibaskan kedua telapak tangan dengan mempertemukan keduanya. Ya. Berarti kayak ditepukkan begitu. Hampir sama seperti tepuk tangan. Hampir sama seperti tepuk tangan, tapi gerakannya tidak vertikal, tapi horizontal. Ya, jadi berlawanan arah ya, tidak ditabrakkan gitu.
atau ditabrakkan, tapi horizontal. Ya. Insya Allah sudah yamsahu bihi wajhahu wa yadayhi ila rusghaini. Kemudian ada wajah dan telapak. Kita lihat telapak tangan kita kepalkan gitu. Kemudian kita lihat punggung telapak tangan kita warnanya coklat entah yang putih. Kemudian kita lihat di situ ada tulang yang agak menonjol keluar. Dari lengan ada tulang menonjol sedikit, kemudian telapak tangan kita, kemudian jari-jari kita. Nah, itu adalah rusgun. Dua sisi menonjol itu, ya, baik sebelah atasnya dan sebelah bawahnya ini, itu namanya rusgun. Disitulah batasnya. Jadi kita usap sampai di situ. Ya. Sampai persendian antara lengan dengan telapak tangan. Udah, kita aja ruskun. Di hadis Ammar fihi. Ya, ini dalil-dalilnya. At-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffaini. Nah, ini untuk dalil sini. Kita taruh bawah aja. Untuk satu kali tapukan ke tanah dan digunakan untuk tangan dan wajah sekaligus. Adalah hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tayamum itu cukup satu kali untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian hadis Ammar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innama kan yakfika an tasna'a hakadha. Begitu juga hadis Ammar bin Yasir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kamu cukup melakukan seperti ini. Lalu fadaraba bikaffihi sallam, memukulkan telapak tangannya ke bumi satu kali. Tsumma nafadhaha alhamdulillah. Kemudian beliau nafadhaha, ini mempertemukan kedua tangannya di tepuk-tepukan begitu, menepuk bukan ya, ini seperti dengan nomor 4 ya, dia menepuk-nepukkan, bahasanya sama keduanya. Mengusap dengan kedua telapak tangannya
Mohon maaf, sepertinya internet ada masalah. Kita kembali ke mengusap telapak tangan kepada punggung telapak tangan. Tsumma masaha bihi ma wajhahu. Kemudian beliau mengusap wajahnya. Berarti kalau di urutan di sini kita niat dulu tayamum menghilangkan hadas besar atau hadas kecil. Kemudian bilang bismillah, tepukkan tangan ke bumi, kemudian debunya ditiup atau agak tepukkan begitu, kemudian mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya. Ini kalau di caranya buku kitab fikih muyasar wajah dulu ya, tapi kalau di hadis ini tangan dulu. Nah, maksudnya telapak tangan di punggungnya. Oh, alam sepertinya ini tidak masalah mana yang didahulukan. Baik. Berarti dengan ini kita sudah berakhir ya pembahasan tentang tayamum. Caranya di sini niat membaca bismillah, memukul kedua telapak tangan pada bumi satu kali, kemudian meniup keduanya atau mengibaskan keduanya atau kedua telapak tangan dengan mempertemukan keduanya. Kemudian mengusap keduanya pada wajah dan telapak tangan sampai persendian antara lengan dengan telapak tangan. Dalilnya adalah hadis Ammar bin Yasir, tayamum itu cukup satu kali pukulan ke tanah, kemudian mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Begitu juga hadis Ammar bin Yasir, Nabi pernah bersabda, kamu cukup melakukan seperti ini, lalu beliau mencontohkan, memukul telapak tangan ke bumi satu kali, kemudian beliau menepuk keduanya, ditepuk begitu, kemudian beliau mengusap keduanya di punggung telapak tangan, kemudian beliau mengusap wajahnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan. Apabila ada pertanyaan silahkan dikirim terlebih dahulu. Kita jeda selama 3 menit.
Bismillah, di sini ada pertanyaan. Ustadz, biasanya Ustadz mengisi kajian di mana selain di sini? Apakah Ustadz punya YouTube atau Instagram untuk share kajian Ustadz? Soalnya ini kajian kafilah pertemuan terakhir. Untuk media, dari Ana belum ada yang maksimal ya, baru coba-coba aja. Kalau YouTube sebenarnya ada, cuman belum tertata rapi juga. Sama paling Facebook. Biasanya kalau hari Senin maghrib itu ngisi kafilah, hari Selasa itu radio Muslim, tapi membaca kitab Minhajul Muslim. Kemudian Selasa malam tuh biasanya Ma'adarus Salam, Mustalah Hadis. Hari Selasa itu Ma'ad Ilmi, kajian baca kitab. Kemudian hari Kamis biasanya sama teman-teman alumni Ma'ad Ilmi, kemungkinan besok bahas Kitabul Jami dari Kitabul Bulughul Maram sama usul tafsir. Kemudian hari Jumat biasanya Wisma Hilyah YPIA, hari Sabtu kosong, Minggu kosong. Paling itu, dan belum terlalu rutin. Sama kalau siang biasanya Senin sama Rabu itu sama Ustadz Erlan belajar bareng, nerjemahkan kitab Kaifa Turabbi Abna'aka di YouTube. Cuman itu menurut Ana kurang cocok kalau untuk pemula. Itu cocoknya untuk orang yang sudah baca kitab kemudian ingin belajar menerjemah. Itu kegiatan Ana ya. Semoga suatu saat bisa memiliki media sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jazakumullah khairan, doanya semoga untuk kita semua ada kebaikan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti untuk meniup debu atau menepuk kedua telapak tangan itu pilih salah satu ya Ustadz. Ya, pilih salah satu aja. Intinya untuk meringankan agar debu yang menempel pada tangan itu tidak terlalu tebal. Jadi itu tujuannya. Ditepuk atau ditiup itu biar agak enggak terlalu tebal tanah yang menempel di kita itu, atau debunya jangan terlalu tebal. Tipis saja, biar tipis gitu. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Kemudian kita pertanyaan berikutnya. Untuk berapa kali sholat fardu? Pertanyaan 03. Tayamum itu boleh untuk berapa kali sholat fardu? Ya. Ini tergantung dari mazhabnya. Kalau di fikih muyasar ini kita lihat karena pembatalnya ini adalah pembatal wudhu, maka selama belum batal wudhunya, seakan-akan tidak ada pembatal wudhu setelah dia tayamum, maka dia boleh sholat berapa kali sholat maka boleh. Kalau di dalam cara tayamum, kemudian Sulaiman Ar-Ruhaili, ini pernah diterjemahkan ya cara tayamum. Ini cara tayamum dari awal sampai akhir. Beliau menyebutkan di sini, tidak saya putar videonya, tapi intinya saja di di video ini beliau lebih merajihkan sebagaimana pendapat dalam fikih muyasar, itu bisa dipakai beberapa kali.
Coba kita lihat. Ini caranya. Mungkin di depan ya. Wallahu alam, apakah di sini atau yang satunya ini lupa. Oh, ini di sini ya, di awal-awal. Wallahu alam, saya ingat di video ini ya, terkait tayamum itu tidak ada harus setiap sholat tayamum. Tapi memang ada sebagian mazhab yang mengatakan tayamum di setiap kali sholat. Allah alam, saya ingat di situ. Baik, kita intinya kita sudah menjawab untuk berapa kali sholat. Anak pribadi lebih condong dengan pendapat di fikih Muyasar dan Syekh Sulaiman itu boleh untuk beberapa kali. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, berarti untuk tayamum kita boleh dan sah untuk wajah dulu atau kedua tangan dulu ya Ustaz. Ya. Seingatannya berarti kalau seperti ini boleh. Kalau di ayatnya kita lihat di surat Famsahu wujuhakum wa aidikum min. Kalau di ayatnya adalah wajah terlebih dahulu. Wajah baru kedua telapak tangan. Kalau Syekh Sulaiman di sini semoga tidak ada iklannya. Mohon maaf, Anda cepat-cepatkan ya, karena sudah dibatasi waktu. Kalau di sini juga wajah baru kedua telapak tangan. Ya, di sini juga wajah dan telapak tangan. Tep. Kita pakai yang ini aja dalam sesuai di ayat Al-Quran ya. Wajah dengan kedua telapak tangan. Kemudian kita ingin sholat tepat waktu, apakah boleh tayamum di dalam sarana transportasi umum seperti pesawat, bus, kereta, dan lain-lain? Jika diperbolehkan, di manakah debu yang cocok untuk tayamum? Ini sudah pernah kita bahas kemarin ya, bahwa tayamum
tidak diperbolehkan ketika masih memungkinkan untuk menggunakan air. Dan sebagaimana di ringkasan kafilah yang kemarin, itu sudah ada di sini ya. Nanti bisa dilihat lagi, ada namanya wudhu minimalis. Mungkin dengan 30 ml air kita sudah bisa wudhu. Dan itu sesuatu yang mudah. Adapun kalau di pesawat, maka kalau tidak ada debunya, karena pesawat itu pasti di vacuum cleaner, maka tidak boleh tayamum. Sholatnya gimana Ustadz? Ya udah langsung sholat tanpa tayamum. Karena dalam agama kita itu adinu yusrun, agama itu udah dasarnya mudah, nggak bisa ya udah gugur gitu. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, sesuatu yang menyusahkan mendatangkan kemudahan. Tapi kaidah ini adalah ketika digunakan di posisi yang tepat itu benar. Kalau posisinya salah nanti bisa salah. Ya, ini terkait tayamum di pesawat, bus, kereta dan lain-lain. Itu jawaban ana, wallahu a'lam. Masih ada pertanyaan lain? Kita cepat saja, di sini sudah adzan. Ana copy semuanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz mau tanya, kalau kita sedang safar, kondisi di dalam kendaraan, apakah boleh dengan kita mengibaskan ke benda di depan kita? Jazakumullah khairan Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kita jawab. Kalau di kendaraan, gunakan cara wudhu yang minimalis. Afan izin bertanya lagi Ustadz, apakah ada lanjutan untuk kafilah ini? Wallahu alam, itu yang bisa menjawab adalah bagian panitia dan pengurus. Kalau anak pribadi insya Allah dan semoga bisa melanjutkannya, tapi tergantung para panitia. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, Anda bertanya tidak sesuai dengan tema hari ini. Anda ingin bertanya tentang sholat yang diqadha. Anda masih kurang paham sholat apa saja dan kapan saja bisa mengasah sholat. Syukran Afan Ustadz jika ada salah kalimat dalam bertanya. Wallahu alam, ana kurang paham dengan pertanyaannya tentang sholat yang diqadha. Ana masih kurang paham sholat apa saja dan kapan saja bisa mengasah sholat. Wallahu alam, ana tidak paham pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Wassalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, untuk di bagian tangan itu sampai siku atau enggak nggih? Cukup sampai di rusgun ya. Tadi sudah kita sebutkan di persendian antara telapak tangan dan lengan. Lengan itu, lengan bawah. Di situ saja. Baik. Lebih baik Anda tunjukkan di sini. Cara tayamum. Image. Baik. Yang namanya lengan atau rusgun itu adalah mana ya? Nah, di sini nih. Coba kita gambar ini. Ini namanya rusgun tuh ini. Di sini nih, ada tulang menonjol di sini dan di sini. Itu namanya rusgun. Itu cukup sampai situ saja. Tidak sampai siku. Kalau pakai mazhab lainnya ya maka itu beda lagi jawabannya. Maka silahkan saja. Tapi kalau pakai fikih muyasar dan beberapa ulama yang saya dapati cukup sampai di telapak tangan itu. Tidak sampai lengan. Lalu bolehkah debu diganti dengan benda jika qadarullah sedang sakit di rumah sakit, atau boleh menempelkan di meja atau tembok? Jawabannya kalau di tembok boleh selama ada debunya.
Kalau teman-teman lihat temboknya ditepuk kok nggak ada debunya, ya nggak bisa untuk tayamum. Tayamum itu harus ada debunya ya. Ya. Kita lihat temboknya bersih habis dilap sama mas-mas servis misal, nggak bisa. Meja juga nggak bisa. Terus gimana Ustadz? Ya, kita bisa cara tayamum lewat UFIT itu. Kalau nggak tayamum, ini ada cara tayamum ya. Ini ada Ustadz Ami, ada 1,4 menit. Coba share. Sholat tayamum. Nah ini kalau tayamum. Kalau menurut Ana, selama masih bisa menggunakan air, ya wudhu orang sakit UFIT. Ini juga sama peraganya Sutami dan ini. Nah ini tata cara wudhu orang sakit. Ana lebih menganjurkan yang ini. Assalamualaikum Sobat Yufi. Nanti bisa dilihat bagian ini. Itu tata cara wudhunya orang sakit ya, sama peraganya dan di kondisinya sama. Anda lebih condong untuk wudhu saja kalau masih bisa wudhu. Baik, ini tadi sudah pertanyaan keberapa? Ya. Kemudian sekarang pertanyaan terakhir ya. Sini ada pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afatana bertanya tidak sesuai dengan tema hari ini. Ana ingin bertanya tentang sholat yang diqadha. Ana masih kurang paham. Sholat apa saja dan kapan saja yang tepat untuk mengkodok sholat, Ustaz. Seperti jika dalam perjalanan ketiduran dan lupa untuk melaksanakan salah satu sholat lima waktu. Syukran Ustaz, afwan jika ada salah kalimat dalam berikutnya. Ya, ini ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man nasiya sholatan fawaktuha idza dzakaraha. Apabila seseorang lupa sholat, maka waktunya adalah ketika dia ingat. Maka ketika ingat dia langsung sholat dan tidak ada waktu yang haram baginya. Langsung sholat saja. Karena itu adalah waktunya. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi langsung sholat saja. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat pertemuan kita. Apabila ada salah kata, salah ucap, ada hal yang tidak berkenan di hati, Anda mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semuanya diberikan pemahaman yang baik. Dan semoga kita dimudahkan dalam belajar dimanapun kita berada kepada siapapun. Dan semoga kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas ilmu. Terus menjadi seorang penuntut ilmu kapanpun, dimanapun, kepada siapapun selama memiliki akidah yang benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.